Ista'iddu. Ta'zim salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Alif, Sidki, Ali, Adikku, Chania, Dinda, Fatur, Umairah, Indra, Juliana, Melati. Ada yang masih ingat tentang pelajaran minggu kemarin? Ada kan? Baiklah, pelajaran minggu kemarin yaitu tentang sholat. Ya, tentang sholat sunnah. Apa yang dimaksud tentang sholat sunnah? Coba Febri. Sholat sunnah adalah semua sholat selain sholat fardu yang lima waktu, di mana jika menunaikannya akan berpahala seperti Ya, betul. Sholat sunnah adalah sholat yang mengiringi sholat 5 waktu yang apabila dikerjakan kita mendapat pahala, dan apabila kita tinggalkan tidak mendapat dosa. Ya. Nah, kemudian apa saja yang termasuk ke dalam sholat sunnah? Coba Is, apa Is? lanjut, duha, zikir, tarawih. Ya, yang termasuk ke dalam sholat sunnah adalah yang pertama sholat tahajud, kemudian duha, terus witir, terus tarawih, dan sholat-sholat yang mengiringi sholat sunnah 5 waktu yang muakkad seperti sholat 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, sholat sesudah 2 rakaat sesudah sholat maghrib, kemudian 2 rakaat sebelum sholat subuh, dan yang terakhir 2 rakaat sesudah sholat isya. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini yaitu tentang sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah muakkad. Baiklah, siapa yang sudah membaca LKS-nya tadi malam tentang sholat sunnah muakkad? Coba Juliana, sholat sunnah muakkad itu sholat apa? Ya, benar. Tepuk tangan untuk Juliana. Nah, sholat sunnah muakkad itu adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan dan yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Mungkin beberapa kali saja Rasulullah meninggalkan. Kemudian, adapun tujuan kita mempelajari materi hari ini adalah yang pertama, kalian bisa memahami tentang sholat, ketentuan sholat sunnah muakkad. Kemudian yang kedua, Anda bisa menyebutkan pengertian sholat sunnah muakkad. Kemudian yang ketiga, Anda bisa menyebutkan macam-macam sholat sunnah muakkad. Kemudian yang terakhir, Anda bisa mempraktekkan sholat sunnah muakkad. Baiklah, untuk pembahasan hari ini khusus kita tentang sholat sunnah muakkad.
Nah, yang seperti yang disebutkan oleh teman kalian tadi, Juliana, adalah sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan dan dikuatkan, selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Sholat sunnah muakkad juga merupakan sholat yang betul-betul dianjurkan untuk dikerjakan bagi umat Islam, sebagaimana Nabi juga melaksanakannya. Sholat sunnah muakkad itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, sholat sunnah malam. Yang pertama yang pertama sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Ada yang tahu? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat. Ya, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Ada 4 macam, ada 5 ya, sholat sunnah rawatib muakkad yang mengiringi sholat fardu. Yang pertama apa? 2 rakaat sebelum subuh. Ya, 2 rakaat sebelum subuh. Siapa yang sering melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh? Sering, alhamdulillah. Yang kedua tentang 2 rakaat sesudah dan sebelum zuhur. Yang ketiga apa? 2 rakaat sesudah maghrib. Ya, 2 rakaat sesudah maghrib. Yang keempat 2 rakaat sesudah isya ya. Berarti ada 5, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sesudah dan sebelum zuhur, terus 2 rakaat ya sesudah sholat maghrib, terus 2 rakaat sesudah sholat isya ya, 2 rakaat sesudah sholat isya. Ada 4 poin itu termasuk ke dalam sholat sunnah rawatib muakkad. Kemudian yang kedua adalah sholat malam. Ada yang tahu sholat malam itu sholat apa? Sholat malam. Sholat malam adalah sholat apa tadi? Sholat tarawih. Sholat malam adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari. Ya, pada malam hari sesudah sholat isya sampai sebelum fajar ya. Berarti sampai sebelum masuki waktu subuh. Sholat sunnah malam ini juga disebut sebagai sholat lail, yaitu sholat malam. Lail itu artinya ya malam. Waktu yang paling utama untuk melaksanakannya yaitu sepertiga malam. Adapun kata keutamaan sholat lail, yang pertama, kalau kita sering mengerjakan sholat lail itu ada keutamaannya bagi diri kita. Yang pertama apa? Yang pertama, diberi kedudukan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kedua, menenteramkan hati dan jiwa. Insya Allah ya, kalau kita sering melaksanakan sholat tahajud atau sholat malam, hati kita menjadi tenang dan tentram. Yang ketiga, doanya terkabul. Yang keempat, diberi pahala. Terus yang kelima, dimasukkan ke dalam surga. Semuanya ini masuk surga kan? Kalau semuanya ini masuk surga, ayo kita melaksanakan sholat malam. Kemudian yang termasuk ke dalam sholat malam, yang pertama sholat tarawih. Apa
kira-kira jam berapa kalau sepertiga malam? Kira-kira jam 3-an. Ya, jam 3. Itu sholat sunnah tahajud. Sholat sunnah tahajud ini dalam bahasa Arab disebut juga dengan salatul lail, yang artinya sholat malam hari. Salatul lail yaitu sholat yang dikerjakan pada malam hari. Yang jumlah rakaat tahajudnya minimal adalah, paling sedikit adalah 2 rakaat dan selebihnya tidak terbatas. Berarti sholat tahajud ini dikerjakan paling sedikit 2 rakaat dan selebihnya tidak terbatas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengerjakan sholat tahajud ini sebanyak 10 rakaat ditambah 1 rakaat sholat witir. Pernah juga 8 rakaat ditambah 1 rakaat sunnah witir, dan pernah juga setelah melaksanakan sholat tahajud ditambah juga 3 sholat witir. Berarti sebaiknya setelah melaksanakan sholat tahajud itu ditutup dengan sholat sunnah witir. Kemudian yang ketiga adalah sholat apa yang ketiga? Ayo. Sholat apa? Sholat sunnah witir. Sholat sunnah witir ini hampir sama juga dengan sholat tahajud, dikerjakan pada waktu malam hari sebagai penutup dari sebuah sholat malam. Ayo, mana suaranya? Sholat witir adalah sholat pada malam hari sebagai penutup dari sebuah sholat malam. Kalau kita khawatir tidak bisa melaksanakan sholat tahajud sebelum tidur, kita sebaiknya melaksanakan sholat witir. Sholat witir ini jumlah rakaatnya ganjil, beda dengan tahajud genap. Kalau sholat witir paling sedikit 1 rakaat, bisa 3, ya bisa 11 rakaat. Syaratnya harus ganjil. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sholat Id. Sholat yang belum beberapa lama kita laksanakan. Sholat Id. Sholat Id itu sholat apa? Sholat 2 hari raya bagi umat Islam. 2 hari raya itu hari raya apa aja? Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Waktu pelaksanaannya di waktu duha, yaitu setelah terbit matahari. Jumlah rakaatnya ada berapa? 2 rakaat. Ya, ada 2 rakaat. Kemudian untuk sholat Idul Fitri, yaitu sholat hari raya yang dilaksanakan pada tanggal berapa? Tanggal berapa? Hari raya Idul Fitri? 1 Syawal. Kemudian mulai terbit matahari sampai tergelincirnya matahari. Dan sholat Idul Adha, yaitu sholat hari raya yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu sama ya, mulai terbit matahari sampai tergelincirnya matahari. Kemudian dibahas lagi tentang amalan sunnah sholat Id. Yang pertama kita harus memperbanyak takbir. Kalau Idul Fitri mulai terbenamnya matahari, yaitu pada tanggal 30 Ramadan, terbenamnya matahari pada tanggal 30 Ramadan, masuknya tanggal 1 Syawal, berarti kita harus memperbanyak takbir. Yang keempat sholat apa? Ya, sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid ini adalah sholat untuk menghormati masjid. Adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan sesaat setelah kita memasuki
kan? Kita datang ke masjid sesaat, kemudian kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Yang kelima adalah sholat duha. Sholat duha. Ada yang tahu tentang sholat duha? Sholat duha itu sholat apa? Sholat Sholat sunnah. yang dilaksanakan pada waktu duha. Ya, sholat sunnah yang dilaksanakan pada waktu duha, yaitu kira-kira matahari terbit setinggi ujung tombak atau kurang lebih sekitar jam 7 pagi. Dimulai dari jam 7 pagi, kemudian sampai dengan sebelum zuhur. Kira-kira jam berapa? Jam 11.30. Ya, berarti dimulai dari jam 7, yaitu kira-kira matahari seujung tombak, kemudian diakhiri ketika sebelum memasuki waktu zuhur. Paham? Paham, Bu. Ya. Kemudian tadi ada 3 termasuk ke dalam sholat sunnah. Maka yang pertama sholat malam. Yang termasuk ke dalam sholat malam tadi sholat apa aja? Tarawih, witir, tahajud, terus
سبحان الله بكرة وأصيلا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه. Baiklah, setelah kita belajar hari ini dan setelah Ibu jelaskan yaitu tentang sholat sunnah muakkad, tentang pengertian sholat sunnah muakkad dan macam-macam sholat sunnah muakkad, dan tadi kita juga telah mempraktekkan sholat sunnah muakkad yaitu tentang sholat sunnah. Baiklah, kira-kira ada yang bisa merangkum tentang pelajaran kita hari ini? Ya, coba Alif. Sholat sunnah muakkad yaitu sholat sunnah yang sangat dikuatkan dan selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Adapun macam-macam sholat sunnah muakkad yaitu 1. Sholat sunnah rawatib muakkad, 2. Sholat sunnah malam. Contoh sholat sunnah malam itu yaitu sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, dan sholat ijai. Alhamdulillah, terima kasih kepada Alif. Kita bagi aplaus. Demikianlah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan setelah belajar tadi kita semua bisa melaksanakan sholat sunnah. Karena sholat sunnah itu dianjurkan ya Rasulullah sebagai sholat yang menutupi sholat kekurangan kita pada sholat fardu. Sholat sunnah juga membuat apa tadi? Hati kita menjadi tenang. Dan semoga kita menjadi hamba Allah yang benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa dan selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin demikianlah yang dapat Ibu sampaikan materi pada hari ini. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah.